Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mount Olive yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, tetap kuat dan tetap semangat. Karena kita tahu kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Asal kita mau selalu melekat dengan Dia. Kita mau selalu hidup seturut dengan kehendak Dia. Kita mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau mohon biar Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau mengagungkan Dia. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami datang dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan betapa kebaikan-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan betapa Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau membimbing dan memberkati setiap langkah-langkah kami, Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini, kalau kami masih kuat sampai saat ini, itu karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Itu karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang Kau berikan buat kami. Kami tahu Bapa, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena tangan kasih-Mu yang menuntun kami sanggup melakukan setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan. Kami mau mencari perkenanan-Mu Bapa. Kami mau belajar semakin melekat dengan Engkau. Glory haleluya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan siapkan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Dan terlebih kami akan mendengar firman-Mu yang selalu memberi kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bukan karena kuat dan gagahnya kami bisa dan mampu melakukan semuanya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Bapa. Engkaulah kuatku yang
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sidang jemaat Tuhan yang merasakan betapa kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan Yesus kita itu baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan. Amin, haleluya. Hari berganti hari,
dalam kehidupan kita. Karena Dia telah membuktikan cintanya di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini. Dan sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sebentar disampaikan hamba-Nya boleh menjadi kekuatan dan kemenangan di dalam kita melewati hari-hari kita saat ini. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati kita semuanya. Kita akan angkat pujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kau telah buktikan Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Ya Yesus. Menjadi Amin. tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Setangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu di dalam setiap kehidupan. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau. Siap dalam tempat itu berdiri. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Tempatku berharap. Mau berjalan bersama-Mu. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi isi hati Bapa, biarlah dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan.
Mari Roh Kudus, Engkau Guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu sukacita untuk saya boleh kembali membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mau bicara tentang satu tema, yaitu kesetiaan. Kesetiaan adalah barang langka akhir-akhir ini. Ya. Kesetiaan itu adalah barang langka hari-hari ini. Kesetiaan atau faithful, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu faithful, dan iman itu faith. Jadi faithful, kesetiaan itu iman yang penuh. Faithful dan faith itu memang seperti pedang bermata dua. Faithful itu kalau dalam bahasa Yunaninya pistos, itu kata sifat. Kalau iman itu pistis, kata benda. Jadi memang iman dan kesetiaan ini sangat dekat sekali. Ya. Iman dan kesetiaan ini sangat dekat sekali. Bahkan dua kata ini seringkali bisa bertukar tempat. Ya. Dalam terjemahan tergantung konteksnya. Jadi iman dan kesetiaan itu memang seperti saudara kembar. Ya. Tidak ada orang yang beriman yang tidak setia. Saya ulang lagi, tidak ada orang yang beriman yang tidak setia. Dan tidak ada iman tanpa kesetiaan. Iman yang tidak bertumbuh adalah tanda dari adanya ketidaksetiaan. Jadi orang yang beriman itu pasti setia. Tidak ada iman tanpa kesetiaan. Jadi kalau orang gak setia, gak mungkin bisa beriman. Bahkan kalau iman tidak bertumbuh, itu tandanya ada ketidaksetiaan di sana. Makanya iman gak bisa bertumbuh. Kenapa saudara begitu? Mari saya jelaskan. Iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu Roma 10 ayat yang ke-17. Kan iman kita itu tidak muncul secara otomatis tiba-tiba turun dari langit. Enggak. Iman itu prosesnya lewat pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di situ pun remato Kristos. Bukan kata logos, rema. Maksudnya apa? Sederhananya gini, kalau saudara sekarang dengar saya begini, saudara baru terima logos. Baru setuju dengan pikiran. Misalnya saya katakan sesuai firman Tuhan, ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, apa lebihnya kita? Tapi justru sama orang yang jahat sama kita, kita berkati dia. Kita doakan dia. Itu kan Tuhan Yesus yang suruh. Kita dengar nih. Benar-benar. Itu baru logos yang masuk. Logos itu baru bahan baku dasar untuk melahirkan iman. Tapi logos ini perlu diolah. Ibarat saudara masak. Itu tadi baru punya, mau bikin rendang. Itu baru daging sapinya doang, tapi belum diolah. Kan supaya enak, ya kita kan bukan Doberman atau herder yang makan sapi mentah. Mau jadi rendang diolah dulu, supaya daging sapinya jadi rendang. Nah, logos ini diolah supaya jadi rema. Caranya gimana? Caranya adalah ketika saudara menghadapi peristiwa itu, logos yang saudara dengar, saudara hidupi, itu menjadi rema. Harus sampai dihidupi. Bukan cuman setuju, amin, amin, benar nih. Itu belum dihidupi. Kalau cuman firman yang tulisan mati, saya harus kasih tahu ya, iblis juga hafal ayat. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus tuh pakai ayat, bukan pakai mantra dukun. Pakai ayat Alkitab.
Makanya kalau orang Kristen gak baca Alkitab, waduh, jangan sampai sama setan hafalan setan ayat Alkitab. Ternyata hafal itu nggak cukup kalau kita nggak hidupi, harus sampai dihidupi. Nah, cara hidupinya gimana? Nanti dalam hidup ini kan pasti ada dong orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, respon kita gimana? Kita disakiti sama orang, kita ingat logos itu. Kata Tuhan bilang, kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik, apa lebihnya kita? Wah, pas-pasan ada yang menyakiti. Lalu kita bilang, oke, saya hidupi firman nanti aja. Kesempatan akan datang. Yang ini gua habak dulu dia. Nah, itu nggak bisa jadi rema dan nggak bisa jadi iman, saudara. Ketika benih kebenaran firman Tuhan, saudara hidupi setiap hari dari hal yang paling kecil. Saudara hidupi, logos itu akan terkonvert, akan diolah jadi rema. Nah, rema yang dikumpulkan terus menerus, itulah yang melahirkan iman. Makanya iman itu nggak simpel. Iman itu bukan cuman saya percaya, saya disembuhkan. Itu belum iman, itu bisa positive thinking bisa. Pede bisa, percaya diri bisa. Tapi kalau iman yang benar itu ada prosesnya tadi. Yang saya jelaskan. Harus dengar dulu firman. Kalau nggak dengar firman ya nggak mungkin apa yang mau diolah. Kalau mau makan rendang sapi tadi, daging sapinya aja nggak ada. Nah coba. Gimana bisa jadi rendang sapi? Daging sapinya aja nggak ada. Oke, sudah ada daging sapinya. Bisa jadi rendang langsung? Nggak bisa, harus diolah dulu. Udah punya logosnya, hafal ayat. Oke, sekarang Tuhan beri aku kuasa untuk menghidupinya. Dan hidupi firman itu. Ketika dihidupi, baru jadi rema. Kalau kita dengan setia menghidupi firman itu day by day. Hari ke sehari, menit ke menit, jam ke jam. Itu yang melahirkan iman. Maka tadi saya katakan bahwa iman yang tidak bertumbuh adalah tanda hadirnya ketidaksetiaan. Orang yang tidak setia menghidupi firman gak mungkin punya iman yang bertumbuh. Ya, oke. Saya teruskan. Kesetiaan untuk membaca dan merenungkan firman. Kita perlu itu. Itu sebagai logos. Lalu kesetiaan untuk melakukan firman. Itu yang mengkonvert menjadi rema. Jadi yang pertama tadi kesetiaan untuk membaca dan merenungkan. Saudara kalau baca Alkitab tuh gimana sih? Dikunyah gak? Ibarat makan tuh jangan ditelan langsung. Bakso, hop, ditelan langsung tanpa dikunyah. Buset. Itu keselak bakso bahaya, saudara ya. Apalagi kalau baksonya bakso bola tenis. Kalau nggak dikunyah itu repot. Jadi baca firman itu dikunyah, saudara. Pelan-pelan, diresapi. Jangan sambil lalu. Jangan hari ini. Aku punya target 3 pasal sehari, tapi bacanya kayak senapan mesin. Pada mulanya adalah firman. Lebih baik saudara baca 1 pasal tapi dikunyah. Diresapi. Jangan bacanya buru-buru. Nonton drama Korea aja kalau dimajuin gak mau. Buru-buru ya. Maunya pelan-pelan. Maksud baca firman kayak senapan mesin. Enggak, dikunyah, dinikmati. Jadi di sini diperlukan kesetiaan, membaca, merenungkan, lalu menghidupi atau melakukan. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ayat ini juga bisa dipahami sebagai tanpa kesetiaan tidak mungkin loh seseorang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya
Yang diserang oleh kerajaan kegelapan hari-hari ini adalah kesetiaan. Mulai dari kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pasangan, sampai kesetiaan kepada identitas pun diserang. Ya, kesetiaan kepada identitas. Kita beruntung di Indonesia. Jenis kelamin cuma laki-laki dan perempuan. Kalau di luar negeri jenis kelamin sudah banyak. Sampai orang bisa pilih. Biarpun dilahirkan sebagai laki-laki, nanti di usia berapa dia bisa pilih. Aku gak mau jadi laki-laki lagi. Bisa loh. Bayangkan, kesetiaan pada identitas pun diserang. Kesetiaan pada pasangan, oh ya. 1 dari 3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Itu survei terbaru. Bayangkan. Lalu dari yang bercerai itu, kalau menikah lagi, 2 dari 3 cerai lagi. Jadi yang married pertama, 1 dari 3 cerai. Yang udah cerai, kawin lagi, perkawinan kedua. 2 dari 3 cerai lagi, coba bayangin. Memang manusia itu kan, kita ini mengalami krisis kesetiaan. Dan seringkali kita tuh gampang bawa-bawa Tuhan. Kalau udah suka sama seseorang ya, takdir yang mempertemukan. Aku lagi makan bakso aja bisa ketemu dia. Nah, coba. Apa urusannya sama makan bakso? Tapi kalau udah suka, takdir yang mempertemukan. Kalau udah mau cerai, takdir yang memisahkan. Edan gak coba? Semua di takdir. Padahal kita itu diperlukan kesetiaan loh untuk mengelola itu. Ya. Itu sebabnya kesetiaan tidak datang begitu saja. Kesetiaan bisa ada karena ada hal yang dipercayakan kepada kita. Ya dong. Kalau tidak ada yang dipercayakan sama kita mau setia terhadap apa? Kesetiaan bisa ada karena ada sesuatu yang dipercayakan pada kita. Termasuk firman yang saudara dengar. Firman itu dipercayakan kepada saudara untuk saudara hidupi. Tuh. Kesetiaan kepada pasangan. Pasangan hidup dipercayakan kepada saudara untuk saudara hidup bersamanya. Kesetiaan hanya bisa ada kalau ada hal yang dipercayakan sama kita. Kalau nggak ada yang dipercayakan sama kita, apanya yang mau disetiain kan? Nah, itu sebabnya kesetiaan butuh tanggung jawab. Nah, poin yang pertama, tanggung jawab untuk mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Nanti saudara baca di rumah perumpamaan tentang talenta. Saudara pasti sudah hafal dengan perumpamaan ini ya. Itu adanya di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya nggak bisa baca dari awal, tapi saudara pastikan nanti di rumah ya, setelah ibadah ini, setelah khotbah ini, saudara sempatkan waktu baca itu. Matius 25 14 sampai 30. Di sana saudara akan belajar satu prinsip bahwa kesetiaan itu menuntut tanggung jawab untuk mengembangkan, garis bawahi kata ini, mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Makanya saya mau katakan gini, kesetiaan itu sifatnya ofensif, bukan defensif. Kesetiaan itu sifatnya ofensif. Kesetiaan itu tidak statis. Kesetiaan itu progresif, tidak statis. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Seperti setiap iman yang tidak bertumbuh adalah iman yang mati, maka kesetiaan yang tidak bertumbuh adalah awal dan kematian dari kesetiaan itu. Semua yang hidup pasti bertumbuh. Di pandemi ini kan orang tiba-tiba bisa punya banyak hobi baru saudara ya. Termasuk istri saya. Tiba-tiba senang tanaman. Sebingungnya apa kok tiba-tiba ada banyak tanaman di rumah. Banyak yang mati lagi. Kata susah juga nih merawat tanaman. Lalu saya bilang sama dia,
Ngapain sih pusing-pusing, beli aja tanaman plastik. Gak usah disiram, pengen lihat hijaunya kan. Beli aja yang plastik. Kan gak usah diurus. Tapi dia bilang, gak bisa dong beda. Segala sesuatu yang tidak bertumbuh, ya tanaman plastik saudara beli sekian lama ya begitu aja. Saudara gak akan bisa mengharapkan itu berbuah. Ya hijau sih, ya orang dicat hijau gimana. Tapi memang benar bahwa segala sesuatu yang tidak bertumbuh itu mati. Iman kita gak bertumbuh itu awal kematian. Jadi saudara kalau di dalam Tuhan harus merenungkan nih. Kalau saudara merasa, ya kekristenan aku sih gini-gini aja sih. Dari 10 tahun yang lalu juga gini-gini aja. Hati-hati. Jangan-jangan itu tanpa terasa itu mati suri itu. Tanpa terasa digerus terus. Tanpa terasa iman kita sudah mati dan kita hanya menghidupi kekristenan sebagai sesuatu yang agamawi. Ya. Yang penting datang ke gereja kalau udah nggak pandemi ya. Nyanyi 2 lagu pelan, 3 lagu cepat, dengar khotbah, kasih kolekte, doa berkat, amin, firman, pulang. Itu bisa punya karunia lagi satu, namanya karunia manasin bangku gereja. Tapi imannya nggak pernah bertumbuh. Kesetiaan itu progresif, makanya kan di sana kan ada yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Kesetiaan hanya bisa ada kalau ada yang dipercayakan kepada kita. Dan di perumpamaan itu Tuhan mempercayakan semuanya. Dan saudara perhatikan, yang 1 talenta yang dianggap hamba yang jahat. Dia balikin loh 1 itu loh, bukan 1 nggak ada hilang. Enggak, dia balikin 1. Dia nggak merugikan tuannya loh. Dia hanya tidak mengembangkan. Dia hanya tidak mengusahakan. Itu pun dianggap jahat dan tidak setia oleh Tuhan. Sebab kesetiaan itu memang progresif. Dengar baik ini. Karena kesetiaan itu progresif. Kesetiaan itu harus bertumbuh. Dengar baik ini. Jangan saudara merasa sudah setia hanya karena saudara masih tinggal serumah dengan istri saudara atau dengan suami saudara. Halo? Banyak orang yang merasa, oh aku setia, aku nggak cerai loh. Aku masih tinggal serumah. Pertanyaan saya, hubungan suami istri saudara makin harmonis nggak? Makin mengenal satu sama lain nggak? Makin serupa dengan Kristus nggak? Makin bertumbuh nggak? Kalau kesetiaan standar dunia memang, yang penting gue nggak cerai, yang penting gue tinggal serumah. Oh saya ketemu banyak yang tinggal serumah, tapi ngomong sama pasangannya bisa terhitung pakai jari. Loh iya loh. Memang di mata orang, wah setia loh, kawin udah 30 tahun ini. Masih tinggal serumah, tapi apakah itu kesetiaan yang Tuhan inginkan? Kesetiaan itu progresif. Untuk orang percaya tidak cukup hanya masih tinggal serumah, status suami istri. Aku setia dengan pasanganku. Enggak cukup itu. Pertanyaan saya, apakah hubungan suami istri saudara semakin baik, semakin mengenal, semakin harmonis, semakin bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus? So, setia itu bukan cuma asal nggak cerai. Makanya tadi saya katakan kan, kesetiaan kepada pasangan pun diserang oleh kegelapan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini betul-betul kalau pasangan yang setia itu dengan standar Tuhan, bukan standar dunia. Bukan cuma asal nggak cerai, tapi kalau panggil pasangannya dulu say, sekarang say juga sayur. Jangan gitu ya. Jadi nggak benar kalau kita cuma punya prinsip asal nggak cerai, tapi dalam hatinya udah mikirin sama orang lain terus tuh lihat. Itu berzina loh menurut Alkitab. Itu berzina.
Dalam pekerjaan juga sama. Setia itu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Saya nggak bilang soal size usaha. Saya nggak bilang kalau duitnya nggak tambah banyak tanda ketidaksetiaan. Enggak. Bukan itu persoalannya. Tetapi apakah lewat pekerjaan saudara, saudara semakin menjadi impact, memberikan nilai tambah dalam hidup orang lain. Itu yang paling penting. Mungkin ya kita kan harus realistis ya. Artinya saya tidak mau terjebak dalam teologi kemakmuran, lalu kalau saya katakan kesetiaan dalam bekerja, perusahaan harus makin gede, makin gede, makin gede. Enggak. Tetapi apakah lewat, kalau saudara bekerja, apakah di tempat kerja saudara, saudara itu bisa memberkati, menjadi garam, menjadi terang di sana. Nah itu tuh tanda kesetiaan kita loh. Kalau saudara punya bisnis, apakah orang-orang yang bekerja sama saudara itu diberkati nilai-nilai hidupnya? Orang yang berjumpa saudara di lingkungan kerja itu apakah diberikan added value, nilai tambah dalam hidupnya? Itu kan yang penting. Ya. Dalam pelayanan juga sama. Ini bukan soal jumlah jemaat yang tambah banyak, bukan. Tapi apakah jemaat yang kita layani imannya bertumbuh? Ini kan masalah kesetiaan di situ ya. Yang kedua terakhir. Kalau tadi kesetiaan itu ya, kalau yang pertama tadi tanggung jawab untuk mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita, maka yang kedua tanggung jawab melakukan tugas yang diberikan tuannya sampai tuannya datang. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Matius 24 45 sampai 46 ya, saya akan bacakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Orang yang setia adalah orang yang melaksanakan tugas dari tuannya, bukan agenda sendiri. Ingat itu. Orang yang setia adalah orang yang melaksanakan agenda tuannya, bukan agendanya sendiri. Sama. Dalam kehidupan berjemaat pun sama. Pastikan jemaat di tempat ini sedang mengejar mimpinya Tuhan untuk jemaat Mount Olive. Bukan mimpi kita sendiri. Apa tugas dari Tuhan Yesus? Jelas, amanat agung untuk memuridkan bangsa-bangsa dan mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada para murid. Apa maksud melakukan tugas sendiri? Yaitu mengusahakan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Hidup untuk kepentingan sendiri. Hidup untuk keakuan. Itu melaksanakan agenda sendiri. Saudara nggak harus jadi pendeta dalam hal ini ya. Tetapi apapun yang kita lakukan, kita harus mendukung proyek pemuritan ini. Itu setia. Di tempat kerja, dimanapun saudara, ayo mendukung proyek pemuritan Tuhan Yesus ini. Siapapun kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Memuridkan artinya membawa orang lain kepada Kristus serta menjadi berkat dengan cara memberi nilai tambah dalam hidup orang lain. 1 Timotius 1 ayat 12. Kita lihat sebentar. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lihat. Aku bersyukur loh kepada Dia, kata Paulus, yang menguatkan aku. Karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Orang yang dianggap setia oleh Tuhan akan dipercayakan proyek kerajaan Allah.
Ini proyek yang paling penting. Ya. Ini proyek memindahkan orang dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Ini proyek yang tidak ternilai. So, kalau saudara sekarang pelayanan, diberikan Tuhan proyek ini, wow. Ini luar biasa. Saudara harus setia menggarap ini, setia menjalankan ini sampai Tuhan datang. Saudara, kita tuh siapa sih? Sampai Tuhan tuh mau pakai kita. Bukan Tuhan yang perlu kita loh, kita yang perlu Tuhan. Maaf, Tuhan kalau mau pakai bangku, pakai meja pun bisa. Pas yang Tuhan gak bisa. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita. Supaya kita yang dipakai. Dan jangan sia-siakan ini. Tetap setia melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sampai Tuhan datang. Setiap saudara yang menyaksikan ini, yang berjemaat di sini, beri dirimu untuk dimuridkan. Tidak cukup kalau tidak dimuridkan. Sebab proyek kerajaan Allah itu proyek pemuritan. Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Dengar baik ini. Orang yang tidak setia pada akhirnya akan ditolak oleh Tuhan. Gak peduli berapa puluh tahun saudara jadi Kristen. Tapi kalau Tuhan temukan tidak setia, pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Dalam hal ini yang ditolak oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Saudara tahu dong siapa bangsa Israel? Itu umat pilihan. Tapi ketika adanya ketidaksetiaan, Tuhan tetap menolak mereka. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang Kristen yang merasa dirinya aku umat pilihan. Dan dia merasa dia tidak perlu setia. Makanya Rasul Paulus tulis dengan jelas dan tegas. Israel sebagai peringatan. Ya kan? Untuk kita yang hidup di masa ini. Maksudnya apa? Jangan puas dengan status umat pilihan. Status umat pilihan adalah privilege. Yes, hak istimewa. Tapi jangan puas dengan itu. Kalau adanya ketidaksetiaan, status itu nggak ada artinya. Asli, status itu nggak ada artinya. Status adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita berbuat apapun. Itu status. Kita nggak bisa mengusahakan status loh, nggak bisa. Tapi setelah kita memperoleh status itu, kita punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan status yang kita berikan. Kalau saudara diangkat jadi anggota kerajaan misalnya, kerajaan manapun. Status itu kan privilege. Itu privilege. Saudara nggak bisa mengusahakan, itu just given to you. Hanya diberikan kepada saudara. Tapi setelah punya status itu gimana? Setelah dihisap oleh kerajaan itu gimana? Kita harus dengan setia belajar rule-rule, nilai-nilai yang ada di kerajaan itu. Kalau dulu makan punya kebiasaan angkat kaki kayak di warteg. Kalau udah di dalam istana kerajaan, ya harus mengikuti rule cara aturan makan kerajaan. Tidak bisa lagi suka-suka kita. Nah, status itu memang pemberian. Tapi kalau adanya ketidaksetiaan untuk menghidupi sesuai dengan status yang diberikan, akan ditolak Tuhan. Nah, saudara jadi Kristen itu privilege. Privilege. Saudara jadi bisa tahu bagaimana manusia harus hidup. Ada role model Tuhan Yesus. Kalau saudara kenal aja enggak sama Tuhan Yesus, tahu dari mana sih
model manusia yang dikehendaki Allah tuh kayak apa? Kita nggak tahu loh. Nah sekarang dikasih tahu, tapi tahu cukup? Nggak cukup. Dibutuhkan kesetiaan untuk menghidupi dan terus bertumbuh ke arah Dia. Saya berdoa jemaat ini menjadi jemaat yang kuat, kokoh dalam kesetiaan. Dan saya akan bukakan satu ayat yang terakhir sebagai reward untuk saudara yang mau menghidupi sebuah kesetiaan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Bagian terakhirnya aja saya baca ya. Bagian B-nya. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Ada reward untuk saudara yang mau komitmen menghidupi sebuah kesetiaan. Menghidupi kesetiaan di semua area yang Tuhan percayakan sama saudara. Baik pelayanan, baik keluarga, baik pekerjaan. Ketika saudara menjalani sebuah kesetiaan ini, ada reward yang menanti saudara. Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Saya berdoa, jemaat GPI Mount Olive ini, satu hari kelak ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara semua akan dikaruniai mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi hamba berdoa kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sebuah pengingat, boleh menjadi sebuah momentum titik balik lagi dalam hidup rohani kami. Untuk kami harus terus setia untuk mempercayakan, untuk setia untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, kiranya pertumbuhan rohani datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amen. God bless you. Saya kembalikan. Ya kita bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita akan kesetiaan. Sudahkah kita setia yang terutama di keluarga kita terlebih dahulu. Dan terus meningkat. Kita harus setia kepada Tuhan. Bukan sekedar setia datang ke gereja. Setia baca Alkitab. Tetapi setia menghidupi setiap firman Tuhan. Agar supaya hidup ini semakin hari semakin dapat mengerti akan rencana dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita layak untuk menerima mahkota kehidupan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah melawat kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Wigan Sugandi yang menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi ini. Saya percaya kita semua diberkati, juga saudara-saudara yang ada di rumah. Semua sehat, semua dipelihara di dalam kasih setia Tuhan. Tetap setia terus sampai akhir hidup kita semua. Mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita menantikan berkat yang dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terus berbicaralah kepada kami. Agar supaya kami semakin menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan dan setiap langkah kami. Apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi umat kerajaan itu, umat pilihan itu, yang sungguh kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu,
peliharakan mereka selalu di dalam kasih setia-Mu. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wigan yang Kau sudah pakai. Tuhan berkati hamba-Mu ini dalam kesibukan pelayanannya, masih menyempatkan waktu untuk kami semua. Biar Engkau berkati pelayanannya dimanapun juga, berkati keluarganya juga. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang digembalakannya. Engkau berkati kehidupannya juga. Berkati anak-anak-Mu juga yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang sia-sia, asal mereka melakukan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu pada saat ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang sekarang akan menurunkan berkat-Mu kepada setiap kami semua tanpa terkecuali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus nyata di dalam setiap kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.